Hai, minasan. Ohayou gozaimasu. Baik, kita mulai pembelajaran N5, bahasa Jepang N5, yaitu level yang paling dasar. Ya. Nah, untuk memulai pembelajaran N5, tentunya kita yang paling pertama, paling awal itu adalah belajar tentang huruf Jepang. Huruf yang digunakan dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang itu sebenarnya ada 4 macam huruf yang digunakan ya dalam pembahasannya. Ada 4 huruf. Yang pertama itu adalah kanji, hiragana, katakana, dan romaji. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Pertama dimulai dari kanji terlebih dahulu. Kanji itu sebenarnya berasal dari Cina, dari bahasa Cina. Kanji itu berasal dari bahasa Cina. Namun diadopsi oleh Jepang untuk penulisannya juga ya, diadopsi sama Jepang. Nah, masing-masing kanji itu memiliki konsep makna arti masing-masing seperti itu ya. Jadi satu huruf memiliki satu arti. Maka dari itu jumlah kanji, huruf kanji itu banyak sekali. Karena untuk mewakili satu kata satu huruf. Kata apalagi yang lain satu huruf ya. Mungkin ada beberapa yang bisa digabungkan ya, cuma tetap jumlahnya nanti kan banyak sekali. Karena setiap ide atau setiap makna itu satu huruf, lain sama alfabet ya. Alfabet kan semua kata itu ditulisnya dengan huruf alfabet seperti itu ya. Tinggal digabungkan saja antara huruf A dan huruf B, digabungkan jadi bunyi apa seperti itu kan, seperti itu kalau kanji enggak. Dan huruf yang berikutnya itu hiragana. Hiragana itu sistem huruf Jepang. Nah, ini sistemnya hampir sama dengan alfabet ya. Jadi dari huruf 1 digabung dengan huruf kedua nanti menghasilkan bunyi apa. Nah, itu hiragana kurang lebih konsepnya mirip seperti itu. Fungsinya hiragana itu digunakan untuk menulis kata asli dari bahasa Jepang yang tidak memiliki kanji. Ya, yang tidak memiliki kanji. Nah, karena kan tadi kan kanji susah ya. Jadi bisa dibantu dengan hiragana juga. Itu masuk ke fungsi yang kedua ya. Jadi selain untuk menulis kata yang nggak ada kanjinya, juga bisa digunakan untuk membantu memudahkan membaca huruf kanji. Kenapa seperti itu? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kanji itu banyak sekali. Jangankan orang asing, orang Jepang pun sendiri nggak semuanya fasih kanji 100% ya. Maksudnya nggak semuanya itu dikuasai. Maka dari itu memerlukan hiragana sebagai huruf bantu bacanya. Nanti seiring pembelajaran akan tahu gimana cara penggunaannya ya. Untuk saat ini penjelasannya kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua kate, yang ketiga katakana. Nah, katakana ini khusus digunakan untuk menulis bahasa serapan ya, bahasa serapan dari bahasa asing. Di dalam bahasa Jepang pun ada bahasa serapan, nggak cuma di dalam Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia itu ada serapan, di dalam bahasa Jepang juga ada kata serapan. Contohnya misalkan olahraga. Olahraga sendiri dalam bahasa Jepang aslinya ada, dalam bahasa serapannya ada. Ya, olahraga dari sport. Bahasa serapan bahasa Jepangnya itu sportsu. Nah, sportsu karena bahasa itu bahasa serapan, tidak ditulis dengan hiragana, apalagi kanji. Mereka ditulisnya dengan katakana. Nah, selain untuk menulis tadi kata serapan juga, menulis nama orang asing juga bisa pakai katakana. Yang jelas nggak mungkin pakai kanji ya, karena orang asing. Nah, yang terakhir adalah romaji. Romaji pada dasarnya itu alfabet ya, kita nyebutnya itu alfabet A sampai Z, tapi dalam bahasa Jepang itu disebutnya romaji. Ya, nah tahulah alfabet itu A sampai Z itu nggak perlu saya jelaskan detail ya, hanya saya jelaskan itu digunakannya misalkan untuk menulis nama, jadi untuk dokumen tertentu kadang nggak diperlukan katakana atau ya hiragana ya, melainkan kadang disuruh romaji pun ada. Atau merek-merek tertentu, nama tertentu itu juga kadang pakai romaji. Jadi romaji masih digunakan ya, walaupun Jepang punya hurufnya sendiri, tapi romaji masih digunakan. Misalkan dalam pelajaran sekolah, saya rasa kalau untuk mengajarkan bahasa Inggris seperti itu,
pasti pakai alfabet ya. Bahasa asing pasti pakai alfabet karena bahasa asing susah, kayaknya nggak bisa ditulis dengan katakana maupun hiragana, ejaannya berbeda seperti itu. Nah, kesimpulannya dari 4 huruf ini, karena kita belajar di awal itu untuk kanji terlalu susah untuk dipelajari di awal karena jumlahnya banyak sekali. Nah, yang romaji itu karena kalian sudah paham A sampai Z itu hurufnya seperti apa, jadi nggak perlu. Dua ini nggak perlu, jadi maka yang perlu dipelajari hanya di awal ya, hiragana dan katakana. Untuk kanji nanti seiring pembelajaran sedikit demi sedikit akan kita pelajari bersama. Yes kah? Hai. Sekian penjelasan saya mengenai huruf Jepang. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. ありがとうございます。お疲れ様です。